Share screen. Oke. Matematika minat kan? Tumben ya. Biasanya wajib Iya, dulu. Pak. Ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini cepat masuk, cepat ngerti. Oke, logaritma. Nah, ini sebelum ke sini, Bapak mau ngasih pengantar dulu ya. Biasa kayak rasional-rasional. Untuk bayangan logaritma itu kayak gimana? Atau mungkin ada yang udah belajar? Ya, sebenarnya buku ini terlalu terlalu singkat. Bapak belum sempat edit ini. Kalau kalian ada buku lagi gitu ya, buku pelajaran, buku paket itu lebih bagus untuk baca-baca materi sebelum belajar. Ya kalau Bapak lihat, Bapak ada beberapa buku. Kalau buku Erlangga itu penjelasannya, kalau menurut Bapak sih penjelasannya kurang gitu. Kecuali kalau misalnya kita ada di level yang sangat tinggi gitu, baca Erlangga mungkin bisa nyambung. Erlangga. Buku yang lain apa gitu ya. Cuma Erlangga soal-soalnya bagus ya. Soal susah sama dengan soal bagus, enggak ya? Kita mulai. Logaritma. Logaritma itu apa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Logaritma. Sebenarnya definisi logaritma tuh nggak ada definisi resminya, nggak ada definisi resminya. Cuma ini Bapak akan coba definisikan ya. Ini definisi dari Bapak pribadi sendiri ya, yang bukan apa-apa ya. Ini definisi yang tidak formal. Logaritma itu apa? Fungsi matematika. Bisa dibilang fungsi nggak ya? Alat lah ya, alat matematika gitu. Kalau fungsi kan beda lagi ya. Alat matematika yang digunakan untuk mencari atau menentukan pangkat. Apa ya? Untuk menentukan pangkat. Oke, pangkat bahasa kerennya apa tuh? Eksponen. Eksponen. Nah, karena logaritma itu untuk nyari eksponen, jadi logaritma sama eksponen itu sangat erat kaitannya. Bisa dibilang logaritma sama eksponen ini berteman. Astagfirullah. Sebentar. Oke, bisa dibilang logaritma sama eksponen ini berteman ya. Enggak berteman. Mereka berteman dekat, bersahabat lah ya. Terus aja ya. Pokoknya erat kaitannya logaritma sama eksponen itu. Entah mereka bersahabat atau enggak kayak gitu. Udah, apa lagi ya? Oke. Mulai dari sini. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada 2/3 misalnya. Kemudian 7/2. Berapa lagi ya? 5/3. Nah, ini berapa? 2/3 adalah 8. 7/2. 49. 5/3. 125. 125. Nah, ini adalah bilangan pangkat atau eksponen. Nah, kalau kita mau coba tulis ke logaritma, ini akan menjadi, ya ada yang tahu? 2 log 8 log sama dengan 8 sama dengan 3, betul. 2 log 8 sama dengan 3. Perhatikan bentuknya. Perhatikan polanya. 2/3 sama dengan 8. Kalau kita tulis ke logaritma, ini jadi 2 log 8 sama dengan 3 gitu. Jadi selalu kayak gitu ya. Ini kan basis ya. Basis log hasil ya sama dengan pangkatnya kayak gitu. Selalu kayak gitu. Basis
log hasil sama dengan pangkat. Jadi kalau ada 7 pangkat 2 sama dengan 49, tulis ke logaritma jadi apa nih? 7 log 49. 49 sama dengan 7 log 2. 49 sama dengan 2. Yang 5 pangkat 3 sama dengan 125. Jadi apa? 5 log log 125 125 sama dengan 3. sama dengan 3. Udah. Kayak gitu. Nah, ini tuh sebenarnya apa? Ini tuh yang paling inti dari pelajaran logaritma itu ini gitu. Ketika kita udah bisa nulis dari pangkat ke logaritma, oh ya udah berarti udah bisa logaritma ya. Jadi pertemuan depan kita langsung ke vektor. Enggak ada yang bercanda ya. Masa iya. Jadi, tapi ini emang intinya ya. Jadi 2 per 3 sama dengan 8, logaritma itu 2 log 8 sama dengan 3. Kemudian perhatikan cara nulisnya. 2 log 8 cara nulisnya 2 itu nih yang ini ditulisnya kecil di atas. Jadi mirip kayak apa? Mirip kayak pangkat gitu ya. Nulis ini nih 2 7 5 ini kecil di atas mirip kayak pangkat. Kalau kalian nulisnya kayak gini salah nih. Kalau kalian nulisnya kayak gini 2 log 3 salah. Yang benar tuh kayak gini. Kok 2 log 3? 2 log 8. Ini salah. Yang benar tuh kayak gini. 2 log 8. Oke, jadi hati-hati. Ya. Kalau misalnya nanti Bapak ngasih tugas terus kalian nulis ininya besar, aduh, tergantung mood Bapak tuh ya. Biasanya Bapak salahin. Karena emang beda gitu ya. Karena emang beda. 2 log 8 tuh ada lagi nilainya. 2 log 8 gini juga ada nilainya. Beda. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang ada yang bisa nih nggak coba baca 2 log 8 sama dengan 3 ke bahasa sehari-hari gitu ya. Bapak akan coba membaca 2 log 8, 7 log 49, 5 log 125 ini ke bahasa sehari-hari biar mudah dipahami. Kira-kira gimana nih? 2 log 8 sama 2 pangkat berapa yang hasilnya 8? Iya, betul. Kayak gitu. 2 pangkat berapa yang hasilnya 8? Gitu. 2 pangkat berapa yang hasilnya 8? 2 pangkat berapa? 3. Jadi kalau misalnya kalian agak bingung nanti, kalian baca aja kayak gitu. 7 log 14 sama dengan 2. Itu kalau dibaca, baca apa namanya, pakai bahasa sehari-hari ya, tidak formal. Jadi kayak 7 pangkat berapa yang hasilnya 49. Oh, 49 7 pangkat 2, berarti 2. Terus 5 pangkat berapa? Masya Allah ya tulisan Bapak ya. Lama udah nggak nulis jadinya cantik gini. 5 pangkat berapa yang hasilnya 125. Oh, 125 mah 5 pangkat 3 gitu ya. Jadi logaritma itu emang kayak menentukan pangkat gitu. Fokus utamanya tuh di pangkat. Udah gitu. Terus tadi tuh poinnya kemana lagi sih? Bapak sekarang rada lupa kalau ngajar. Oke, logaritma. Udah. Sekarang baru mau ke intinya nih ya. Sama kayak yang di buku. Kalau kita lihat yang ini nih, 2 pangkat 3 sama dengan 8. Ini bisa kita tulis kayak gini kan. 2 log 8 sama dengan 3. Bapak tulis lagi ya di sini. 2 pangkat 3 sama dengan 8. 2 log 8 sama dengan 3. Oke. Kalau kita lihat dari sisi eksponen, 2 pangkat 3 sama dengan 8. 2 ini bisa dibilang sebagai apa nih 2? Sebagai? Basis. Basis. Tuh. 2 ini basis. Nah, di logaritma 2 juga sama disebutnya basis ya. Jadi apa namanya kayak 2 log 8 basisnya 2. 7 log 49 basisnya 7. 5 log 125 basisnya 5. Jadi sama kayak eksponen ya, sama kayak pangkat gitu. Logaritma juga basis disebutnya angka 2 ini. Kemudian kalau ini kan disebutnya pangkat nih atau eksponen. Pangkat atau eksponen. Nah, di sini nggak ada pangkat atau eksponen dong di logaritma.
8 ini disebutnya apa? Numerus. Numerus ya. Di buku juga ada ya. Posisi 8 itu disebutnya numerus. 3 ya hasil aja tuh ya. Hasil dari logaritmanya. Jadi ada 2 istilah di sini. Ada basis, ada numerus. Buat yang basis kan udah pernah dengar ya. Kemarin kan di eksponen juga ada. Nah, yang numerus bahasa baru ya. Kemudian jadi kalau misalnya kita punya nih A pangkat B sama dengan C. Kalau kita tulis ke logaritma jadi apa? A log C, ya kan? Basis log hasil sama dengan pangkatnya. Sama dengan B. Nah, kalau ditulisnya pakai abjad gini ya, pakai huruf A, B, C, berarti angkanya kita nggak tahu kan? Angkanya kita nggak tahu. Muncullah syarat. Oke. Syarat itu terakhir kita dengar tahun lalu ya. Cukup lama. Syarat itu pernah banyak syarat itu di matematika wajib. Ada flashback bentar ya. Ada apa namanya? Rasional. Ada irasional. Nah, rasional sama irasional ini persamaannya punya syarat kan? Kalau rasional syaratnya apa? Kita punya fx per gx rasional. Syaratnya adalah yang bawah Nggak nggak boleh boleh. 0. Nah, sambil ingat-ingat ya. Sambil ingat-ingat. Akar hx syaratnya apa? Hx yang dalam akar lebih dari sama dengan 0. Apa yang terjadi ketika syaratnya tidak terpenuhi? Itu apa yang terjadi ketika gx sama dengan 0? Jawabannya adalah tidak terdefinisi atau tidak ada jawabannya gitu kan? Tidak terdefinisi atau tidak ada. Yang irasional juga sama kayak gitu kan. Kalau hx-nya negatif, jawabannya tidak terdefinisi. Dan Bapak waktu itu udah pernah bilang ya, sebenarnya akar dari bilangan negatif itu adalah bilangan imajiner, ada imajiner, tapi kita nggak bahas imajiner. Jadi kita anggap kalau akar negatif itu tidak terdefinisi atau tidak ada. Jadi kalau tidak memenuhi syarat, ya kan tidak terdefinisi. Nah, kalau logaritma syaratnya apa? Syaratnya adalah basis harus positif, terus numerus juga harus positif. Wih, gampang ya? Basis positif, numerus positif. Terus ada syarat tambahan untuk yang basis. Basis ini nggak boleh sama dengan 1. Udah, itu aja syaratnya. Gampang ya? Kenapa nggak boleh 1? Emang kalau 1 kenapa? Harusnya muncul pertanyaan itu ya. Emang kalau basisnya 1 kenapa? Nanti aja dibahasnya itu. Tapi syaratnya ini, oke. Kalau kita tulis basis lebih dari 0. Di sini basisnya A ya. Jadi syaratnya adalah A positif, numerus positif. Berarti C positif dan basis tidak boleh sama dengan 1. Nah, ini deh. Udah, ini bentuk umum logaritma. Seperti itu. Cuma nih bakal kita bahasnya di persamaan logaritma nanti ya. Nanti. Ada ini ya, bilangan pokok atau basis. Ya, basis juga disebut bilangan pokok ya. Syarat ada 0 atau ada 0. Oke, sebelum ke sifat-sifat logaritma. Sebelum ke sifat-sifat logaritma, mau bahas beberapa dulu. Tadi kita udah belajar ini ya, kayak 2/3, jadiin logaritma, jadiin logaritma, jadiin logaritma kayak gitu. Sekarang hitunglah hasil logaritma berikut. Oke. Kita coba langsung hitung ya. 4 log 64. Kok habis A, C sih? B. 2 log 16
3 log 27. 4 udah keluar tadi. 5 log 5. 4, 5. 9 log 1/9. Nah, oke. 5 aja dulu. 4 log 64. Kira-kira hasilnya berapa? 3. 3. Dari mana 3? Karena 4 pangkat dari 64. iya, karena 4 pangkat 3 adalah 64. Gitu kan ya? Karena 4 pangkat 3 adalah 64. Karena 64 itu 4 pangkat 3, Pak. Ya. So, kalau Bapak kalau kita Bapak mau nunjukin cara, tapi ini masih pakai cara persamaan eksponen tuh ya, yang semester kemarin. 4 log 64, Bapak mau pakai cara persamaan eksponen. Kalau kita baca ke bahasa sehari-hari gimana? 4 pangkat berapa, ya kan? Kayak 4 pangkat berapa yang sama dengan 64. Gitu. Titik-titiknya Bapak ganti jadi X deh ya. 4 pangkat berapa yang sama dengan 64. Nah, kalau kalian punya 4 pangkat X sama dengan 64 nih. 4 pangkat X sama dengan 64. Gimana caranya kemarin? Samain penyebutnya dulu gitu kan ya. Kok penyebut sih? Basis 4 pangkat X sama dengan 64 itu pakai basis 4. 4 pangkat 3. Coret-coret, jadi deh X sama dengan 3, ya kan? Jadi jawabannya 3 di sini. Nah, kalian bisa pakai cara itu. Lanjut, yang B, 2 log 16. 4. 4. 4, betul. Oh ya, boleh. 2 log 16, 4. Yang C, 3 log 27. 3 pangkat berapa? 3. 3. Oke. Yang D, 5 log 5. 1. 1. 1. 1. Ya, betul, 1. Oke, yang lain ngikut gak? Pokoknya gitu ya. Nih, pokoknya gini. Buat yang 3 log 27. 3 pangkat berapa, ya kan? Kita kan pura-puranya belum tahu nih. 3 log 27. 3 pangkat berapa yang sama dengan 27. 27, 3 pangkat 3, coret-coret. Jadi X sama dengan 3. Kayak gitu kan. Gitu aja ya. Yang 5 log 5 juga sama. 5 log 5 gitu ya. 5 pangkat berapa yang sama dengan 5? 5 pangkat 1 dong. Jadi 5 log 5 sama dengan 1. Oke, 9 log 1/9. Negatif 1. 1. Negatif 1. Oke. 1 atau negatif 1. Betul ya. Jadi 9 pangkat berapa yang sama dengan 1/9. Ingat kalau kita ngerjain eksponen nggak bisa seper kan. Kalau masih seper itu nggak bisa dicoret basisnya meskipun udah sama. Tapi harus kita keatasin, nggak mau seper. Kalau dikatasin jadinya pangkatnya negatif. Negatif 1 ya, karena ini kan 9 pangkat 1. Coret-coret jadi X sama dengan -1. Udah. Gitu. Ada yang mau ditanyain? Oke, coba mesin ya. Sebenarnya itu intinya, logaritma itu intinya. Udah ngerti, udah bisa ya, udah bisa gitu. Sekarang Bapak mau coba bentuk-bentuk yang lumayan unik ya. 5 log 1/125. 7 log akar 7. 7 log akar 7. Terakhir apa ya? Oh ini. Log 1000. Yang F. Begitu kalian lihat soalnya, set udah tahu jawabannya berapa, ya kan? Oke. Abis F mah G, astagfirullah. Kurang aku ini.
5 log 1 per 125. Yang F jawabannya apa? Negatif 3. Min 3. Min 3. 7 log akar 7. 2 Yang G. per 7. 2 per 7. Bukan. Ingat, kalau misalnya merasa sedikit bingung, pusing, sakit kepala gitu ya, segala macam ini keluar, lari ke sini nih, ke sini nih. 7 pangkat berapa, ya kan? Gimana sih? Mau jadi bingung sendiri. 3 berapa yang sama dengan 27? Ya, 7 pangkat berapa yang sama dengan akar 7, ya kan? Nah, lari ke situ. 7 pangkat berapa yang sama dengan akar 7? 7 per 2 bukan? Bukan. 2. 1 per 2. Ya, 1 per 2. 1 per 2 ada 1 pernya, Alia. Kenapa ya? Ya enggak? 1 per 2. Nih, kalau Bapak tanya 7 log 49, berapa? 2. 2. Iya. Iya. Kalian ini siapa sangat berambisi untuk menjawab ya, bagus-bagus. Jadinya cepet banget, Masya Allah. Jadi langsung aja. Nih, pokoknya kalau ada soal kayak gini nih, kalian merasa, berapa nih ya? Kayak gitu. Sedikit pusing, sakit kepala gitu ya. Ke situ, 7 pangkat berapa yang sama dengan akar 7. Ini sebenarnya tantangannya itu lebih ke eksponennya, ya nggak sih? Kita harus ngubah akar 7 itu 7 pangkat berapa. Kayak gitu. Akar 7 itu 7 pangkat berapa? Ingat, di sini nih ada angka, kalau kita lihat pakai mata batin, di situ tuh ada angka 2, ya kan? Nah, di sini ada angka 1. Jadi akar 7 itu adalah 7 pangkat 1 per 2. Coret deh. Dapat apa? X sama dengan 1 per 2. Nah, gitu ya. Makanya di awal-awal Bapak kayak gini tuh. Biar kalau misalnya kalian nemu bentuk yang aneh gitu ya, bentuk yang baru, ke situ tuh bakal lebih mudah gitu. Sebelum kita belajar metode yang lebih mudah lagi nanti. Oke, log 1000. Ada yang tahu? 3. 3, oke. Kenapa 3? Karena yang di A2. kosongnya itu 10. Iya, betul. Wah. Jadi logaritma itu, ini kan basis nih. Ini basis 4, basis 2, basis 3, basis 5, basis 9 gitu ya. Kalau nggak ditulis, ini ada angka berapa di sini? Ada angka 10. Jadi, oke, yang logaritma unik ya, angkanya besar gitu, 10. Jadi kalau misalnya pangkat, saya 3. Kalau nggak ditulis sebenarnya dia pangkat berapa? 1. Pangkat 1. Akar, kalau nggak ditulis sebenarnya dia akar pangkat berapa? 2. 2. Logaritma, kalau nggak ditulis sebenarnya dia ada angka 10. Ya. Jadi buat yang logaritma kalau nggak ditulis ada angka 10. Ingat itu, oke? Jadi 10 log 1000 bisa ditulis log 1000 aja. Artinya kayak 10 pangkat berapa yang sama dengan 1000 gitu ya. 10 pangkat 3. Nah, kayak gitu. Nah. Jadi bisa Bapak bisa kita terus kayak gini. Bapak lamain ya biar ingat terus 100.000. Ini udah kayak uang. Log 10 berapa? Log 10 berapa? 1. 10 log 10 ya. Pokoknya kalau misalnya baru belajar tuh biasanya log 10. Oh, 10 log 10. Oke, 1. Log 100? 2. Log 1000? 3. Log 10.000? 4. 4. Log 100.000? 5. Jadi kayak kita kayak ngitung apa? Nolnya aja itu mah ya. Log 10 1, 100 2, sama kayak jumlah nolnya. Nah, jadi logaritma itu kalau misalnya bahasanya nggak ditulis, artinya ada angka 10 di situ. Sekarang gini, apa namanya? Lihat nih ya,
5 log 5, 1. Dari beberapa contoh yang udah kita kerjain. 5 log 5, 1. Kemudian ini bisa kita baca 10 log 10, 1. Terus ada lagi 2 log 2, berapa? 3 log 3, berapa? 4 log 4, berapa? Oke, 2 log 2, 1. 3 log 3, 1. 1. 4 log 4, 1. 1. 1 log 1, berapa? 1. 1. Oke, 1 log 1, 1 juga bukan? Nggak boleh kan? Iya. Apa yang nggak boleh? Basis nggak boleh 1. Basisnya nggak boleh 1, betul. Jadi 1 log 1 itu nggak ada ya, tidak terdefinisi. Apa yang membuat 1 log 1 tidak terdefinisi? Basisnya yang 1, apa numerusnya yang 1? Basisnya yang 1. Ini yang membuat tidak terdefinisi. Kalau numerus 1 boleh nggak? Boleh. Numerusnya 1 boleh. Tapi kalau misalnya basisnya 1, dia nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena nih, sekarang kita lihat nih ya. 1 log 1, kenapa nggak boleh? Karena 1 log 1 itu, kalau kita baca ke kalimat sehari-hari, bakal jadi apa tadi? 1 pangkat berapa? Yang hasilnya? 1. 1. Oke, 1 pangkat berapa coba? 0 juga bisa. 1 pangkat 0 bisa. 1 pangkat 1? 1. Bisa. 1 pangkat 2? Bisa. 1. 1 pangkat 3? 1. Bahkan 1 pangkat 2020? 1. Sekarang udah tahun baru ya. Suka lupa. Baru 12 hari, nggak apa-apa lupa. 1 pangkat 2021? 1 juga. Jadi banyak banget kan. Nah itu yang membuat dia hasilnya 1 terus adalah basisnya. Ini tuh semuanya tuh gara-gara basisnya 1. Nah itu alasannya kenapa basis 1 itu dilarang, nggak boleh. Karena jawabannya banyak gitu ya. Tidak unik gitu ya, tidak hanya 1. Jadi 1 log 1 ketika basisnya 1, dia tidak terdefinisi. Makanya syaratnya nggak boleh 1 di sini. Ya, kayak gitu. Udah. Udah langsung aja nih ya. Langsung aja deh. Ada pertanyaan? Cukup? Sekarang kita ke sifat-sifat logaritma. Oh iya, secara nggak langsung Bapak udah ngasih tahu sifat logaritma yang pertama nih. A log A sama dengan 1. Nah, sifat-sifat logaritma sama sifat-sifat eksponen itu mirip. Karena eksponen sama logaritma tadi Bapak bilang itu ya, sangat erat pokoknya kaitannya. Gitu ya. Jadi sifat-sifat logaritma sama sifat-sifat eksponen itu mirip. Yang pertama, A log A sama dengan 1. Ini udah kita bahas barusan banget ya. Barusan banget. Jadi ketika basis sama numerusnya sama, dia akan jadi sama dengan 1. Ya, ini contohnya kan. 2 log 2, 3 log 3, 4 log 4. Gitu. Tapi 1 log 1 enggak Pak. Harusnya di sampingnya ditulis ya. Dengan A positif dan A tidak sama dengan 1. Wah, kalau kita nulis persamaan dengan huruf, kalau huruf artinya angkanya nggak jelas, harus disertakan tuh syarat-syaratnya. Waalaikumsalam. Oh. Yang kedua, A log 1 sama dengan 0. Ya kan? Tentunya dengan A yang memenuhi syarat ya. A-nya lebih dari 0 dan A-nya tidak sama dengan 1. Bapak tulis di atas aja deh.
suatu logaritma dengan A lebih dari 0, A tidak sama dengan 1. A log 1 sama dengan 0. Artinya apa? Berapapun basisnya, kalau lognya 1, dia sama dengan 0. Gitu. 2 log 1, 3 log 1, 4 log 1, 5 log 1 gitu ya. Dan seterusnya. Kalau kita berangkat dari sini nih. Berangkat dari sini aja deh. 2 pangkat 0, 3 pangkat 0, 4 pangkat 0, 5 pangkat 0. Berapa ini semuanya? 1 kan? Semua yang pangkat 0 sama dengan 1. Ini kalau kita tulis ke logaritma jadi apa ini? Kita tulis ke bentuk logaritma. 2 log 1 sama dengan 0. 3 log 1 sama dengan 0. 4 log 1 sama dengan 0. 5 log 1 sama dengan 0. Jadi itu kenapa? Karena semua yang pangkat 0 sama dengan 1, ya kan? Semua yang pangkat 0 sama dengan 1, jadinya semua yang log 1 sama dengan 0. Logaritma sama eksponen dibolak-balik ya. Oke. 3. Jadi itu ini contoh buat yang nomor 2 ya. Contoh buat yang nomor 2. Ini direkamkan jadi Bapak bisa hapus nanti ini ya. Oke, nomor 3 mana sifatnya tadi? A log M, A pangkat M log B pangkat N. Iya nggak sih? Oh, kebalik. A pangkat N log B pangkat M. Udah mah A ditulis kecil gitu ya. A-nya punya pangkat lagi. A pangkat N log B pangkat M. Ini akan menjadi M per N dikali A log B. Nah, buat yang nomor 3, ini sifat logaritma yang paling favorit. Maksudnya paling favorit itu kayak sering banget keluar di soal gitu. Nomor 3. Bapak kasih tahu aja deh ya, yang sering banget keluar di soal. 3, 8 sama 9. 3, 8 sama 9. Itu sering banget keluar di soal. 10 lumayan sering sih. 3, 8, 9 itu sering banget keluar di soal. Nah, A pangkat N log B pangkat M sama dengan M per N dikali A log B. Yang nomor 3 ini emang pure logaritma sih. Ya. Sama eksponen nggak terlalu erat kaitannya. Jadi sebenarnya di nomor 3 ini ada 2 proses. Ada proses A pangkat N, ada proses B pangkat M. Oke, perhatikan ya. Nih, Bapak juga ngejelasinnya bakal sedikit pelan-pelan. Jadi kita punya awalnya kita punya A pangkat N log B pangkat M nih. Karena basisnya punya pangkat, numerusnya juga punya pangkat. Halo, halo? Masih pada ada kan ya? Sampai Masih, banget Bapak Pak. jadi kayak ngomong amat. Ya masih oke. Masih. A pangkat N log B pangkat M ya. Oke, fokus. Ini basis sama numerusnya punya pangkat nih. Di logaritma, basis dan numerus yang punya pangkat itu bisa dipindah. Bisa dipindah ke depan. Pertama, Bapak mau mindahin pangkat yang ada di numerus nih. Numerusnya kan B pangkat M. Ya, numerusnya yang ini ya, B pangkat M. M ini bisa dipindahin ke depan sini. Kalau mau dipindahin, ya tinggal pindah aja. M dikali A log B. Sorry, M dikali A pangkat N log B. Nah, A pangkat N kan belum kita apa-apain ya. A pangkat N belum kita apa-apain. Jadi gitu. M bisa dipindahin ke depan. Kalau M pindah ke depan, ya udah. Tinggal pindah aja. Gampang banget ya. Nggak ada yang susah. Ya kan? Gampang banget. Tinggal dipindahin aja. Kayak gitu. Nah, sekarang kita pindahin yang pangkat N. Ada A pangkat N kan. Nah, kalau pangkat yang ada di basis mau kita pindahin nih ke depan nih. Ini jadinya di
balik N jadi 1 per N. Gitu. Jadi kalau pangkatnya di basis mau ke depan itu jadi 1 per. Nah itu aja yang harus kalian ingat ya. Ini kayak 1 per N dikali ini. M dikali A log B. Nah, jadi ada 2 aturan. Oke? Ada 2 aturan. Kalau pangkatnya di numerus itu tinggal pindah aja. Tapi kalau pangkatnya di basis itu jadi 1 per atau dibalik. Gitu kan? Nah, udah deh. Nah, sekarang 1 per N dikali M. Bisa ya? 1 per N kali M apa? Jadinya M per N dong. Ya, dikali A log B. Seperti itu. Oke? Jadi ada 2 proses. Pertama, mindahin yang ada di sini. Kalau mindahin yang ada di sini, tinggal pindahin gitu. Tapi kalau mindahin yang ada yang kecil, ini jadi 1 per. Jelas ya? Contoh. Contoh deh ya. Contoh apa nggak usah ya? Nggak apa-apa deh ya, kita berlama-lama. Dari tadi kita tuh contohnya yang biasa-biasa ya kan. 4 log 4, 2 log 16, 3 log 27, 5 log 5. Itu biasa lah ya. Sekarang Bapak pengen ini 4 log 8. Berapakah 4 log 8? Dua. Pakai 2? No. 3/2. 3/2. Oke. Dari mana 3/2? Kan itu 4-nya bisa jadi 2/2. 8-nya bisa jadi 2/3. Oh ya, 2 pangkat 2 sama 2 pangkat 3 gitu 2 ya. pangkat 3. Ya, oke. Nah, ini sebenarnya pakai cara ini juga bisa nih kayak 4 pangkat berapa yang sama dengan 8 gitu kan. 4 pangkat berapa yang sama dengan 8. Cuma Bapak harapkan ini cara terakhir yang kita pakai. Iya. Kemudian nanti Bapak bakal tunjukin cara lain ya. 4 pangkat X sama dengan 8. 4 itu 2 pangkat 2, ya kan? 8 itu 2 pangkat 3. Coret-coret. 2X sama dengan 3, maka X sama dengan 3/2. Ini jawabannya 3/2. Ini kan pakai cara eksponen nih. Nah, sekarang Bapak mau pakai cara logaritma. Cara sifat logaritma. Jadi kalau ada 4 log 8. Nah, pakai cara yang ada di sifat nomor 3. A pangkat N log B pangkat M. Kita tahu 4 itu 2 pangkat 2 tadi ya. 8 itu 2 pangkat 3. Nah, pakai sifat yang nomor 3. Pangkat yang ada di sini, yang ada numerus, tinggal pindah aja kan? 3. Tapi kalau pangkat yang ada di basis ini, 2 yang ini nih yang kecil, kalau pindahin ke depan jadi per 2. Bapak langsung aja ya, kita langsungin aja ya. Pokoknya ceritanya dikali setengah. Jadi 3/2 ya kan? 3-nya tetap, 2-nya jadi dibalik, jadi ada di bawah. 3/2 dikali apa? 2 log 2 ya kan? Iya. 2 log 2-nya jangan lupa. 2 log 2. Nah, tapi kita tahu 2 log 2 sifat nomor 1. 2 log 2 itu adalah 1. Coret ini jadi 1 ya. 3/2 kali 1. Jadi 3. Ya, 3/2. 3/2. 3/2 kali 1 jadi 3/2 ya. Itu 4 log 8. Lagi-lagi. Berapa ya? 125 log 1/25. Oh iya, biar rada keren dikit ya. 125 log 1/25. Berapa nih? Oke. Langsung ya. 125 log 1/25. 125 itu 5 pangkat? 3. Log 5 1 per pangkat 25. negatif 2.
Oke, 5 pangkat negatif 2. Sama dengan Negatif 2. negatif 2 yang ini langsung pindah aja kan. Iya. Min 2. Yang 3 pindah jadi per 3. Dikali 5 log 5. Dan kita tahu 5 log 5 itu 1. Jadi min 2 per 3 kali 1. Min 2 per 3. Kayak gitu. Udah. Jadi tuh. Sebenarnya karena nomor 3 ini paling sering muncul, banyak banget contoh-contoh soal yang pakai sifat nomor 3 ya. Jadi Bapak kasih tahu tuh, yang sering keluar tuh 3, 8 sama 9. 8 sama 9 di bawah. Ya udah, itu nomor 3 ya. Seru kan sebenarnya. Sebenarnya ngerjain logaritma lebih ke eksponen ya, lebih eksponen dibanding eksponennya. Iya. Udah harus tahu bentuk-bentuk pangkat, kemudian pindah-pindahin ke depan. Kayak gitu. Oke, nomor 4. A pangkat M log B pangkat M. Oke, kayak nomor 4 nggak usah ya. Nomor 4 Bapak nggak tulis. A pangkat M log B pangkat M sama dengan A log B. Ya jelas. Nomor 4 itu sebenarnya sama kayak nomor 3. Kan kalau nomor 3, kalau misalnya kita tulis A pangkat M log B pangkat M. M yang ini pindah jadi M. M yang ini pindah jadi seper M. Dikali A log B. M per M 1. Jadi A log B. Gitu. Jadi yang nomor 4 nggak usah ya, nomor 4 mah itu kan B, itu kan nomor 3 kayak gitu. Jadi nomor 4 Bapak pakai nomor 5. A log B sama dengan 1 per B log A. Oke. Udah. Ini nggak ada penjelasannya ya. Udah gitu aja. Jadi intinya kalau kita punya kayak gini nih, 2 log 3 misalnya. Kalau kita mau ditukar jadi 3 log 2, 2 log 3 bisa aja basis sama numerusnya tukeran bisa aja. Tapi kalau mau tukeran ini jadinya 1 per. Kayak gitu, 3 log 2. Nah, intinya tuh kayak gitu, intinya. Ya. Jadi A sama B di situ bisa tukeran, tapi harus jadi 1 per. Kayak gitu. Oke. Paham, Tom? Oke, nomor 5. Nah, kalau nomor 4 ya udah gitu. Ini ya, A log B sama dengan M log B per M log A. Oke. Oke, yang ini seru nih. A log B sama dengan M log B per M log A. Bapak kasih contoh sedikit ya. Sebenarnya yang nomor 5 nih sering banget keluar di soal-soal ujian nasional dulu. Tapi sekarang udah dihapus. Oke. A log B sama dengan M log B per M log A. Jadi sebenarnya A log B itu sama dengan log B per log A. Intinya tuh kayak gitu. Ya. Intinya tuh kayak gitu. A log B itu adalah log B per log A. Basisnya, gimana basisnya? Boleh berapapun, yang penting sama. Oke. Kalau nggak ditulis, Pak, boleh nggak, Pak? Boleh. Nggak ditulis juga boleh. Tapi secara nggak langsung, kalau kalian nggak nulis basisnya, secara nggak langsung, kalian nentuin basisnya itu bernilai berapa? 10. 10, betul. Ya. Jadi kalau yang atas 10, yang bawah juga 10. Tapi kalau yang ini 2, yang bawah juga 2. Gitu. Yang penting sama. Jadi kalau yang atasnya M, yang bawahnya M. Oke, jadilah yang nomor 5 gitu ya. Jadi M itu angka bebas. Yang penting atas sama bawahnya sama. Kalau nggak sama, ya nggak bisa, nggak sama dengan gitu ya. Bukan sifatnya. Nah sekarang Bapak mau otak-atik sedikit. A log B kan log B per log A nih. Gimana kalau kita tentuin basisnya A? Kalau kita tentuin basisnya A, berarti yang atas A, yang bawah A, ya kan? Nah, kemudian kita bisa nentuin yang bawah nih, A log A. A log A itu berapa?
Coret jadi Satu. 1. Oke, A log B per 1. A log B. Nah, kita nggak dapat apa-apa ya. A log B sama dengan A log B. Oke, kita nggak dapat apa-apa dari kalau misalnya kita misalin basisnya A. Nah, ini iseng-iseng aja. Berarti oh ya emang bener gitu ya. Bener gitu. Log B per log A. Nah, sekarang coba gantian. Tadi kan A log B itu rumusnya log B per log A ya kan. Tadi kita pakai basisnya A. Sekarang coba kita pakai basisnya B. Ya kan, iseng-iseng aja. Oke. B log B 1. 1. Bawahnya apa nih? B log B A. log A. Nah, ini B log A. sama kayak sifat yang 4. nomor 4. Gitu. Jadi yang nomor 4 itu sebenarnya dari nomor 5. Ya, nomor 4 itu sebenarnya dari nomor 5 ketika kita nentuin M-nya itu adalah B gitu ya. Kalau kita pakai M-nya itu B, jadi B log B per B log A. Kenapa yang nomor 4 ditulis, yang nomor 5 juga ditulis. Yang nomor 4 sering banget dipakai gitu ya. Meskipun emang nomor 4 itu lanjutan dari yang nomor 5. Gitu. Udah. Ini sifat nomor 5 kayak gitu. Intinya tuh log numerus per log basis. Jangan kebalik, oke? Basisnya bebas sesuai kebutuhan gitu ya. Yang 6, A pangkat A log B sama dengan B ya. Nah, ini menarik juga nih. Yang nomor 6, semuanya aja ya. A pangkat A log B sama dengan B. Oke, gini. Bawa mau flashback dikit. Kalau 2 pangkat X sama dengan 4, X-nya berapa? 2. 2. Kalau 2 pangkat X sama dengan 3, X-nya berapa? Pakai logaritma. Kita kan udah belajar logaritma nih. Kita udah belajar logaritma kan? Pakai logaritma. Kayak gini. 2 pangkat X sama dengan 4 nih. Ya kan? Kenapa X-nya dapat 2? Sebenarnya X itu, kalau kita pakai logaritma ya, X itu adalah basis log ini, numerus. Ya kan? X itu adalah 2 log 4. Ingat ini loh yang atas. 2 pangkat 3 sama dengan 8. Maka 2 log 8 sama dengan 3. Ya kan? 2 log 8 sama dengan 3. Ini Bapak balik dikit. Jadi 3 sama dengan 2 log 8. Kayak gitu. Jadi 3 sama dengan 2 log 8. Jadi X. Ya, 3 sama dengan 2 log 8. X sama dengan 2 log 4. Gitu. Yang nanti hasilnya ini bakal jadi 2. Nah, kalau yang kayak gini gimana? Jadi X sama dengan 2 log 3. Iya. Nah, jadi pas kita belajar logaritma, 2 pangkat X sama dengan 3 ini bukan nggak ada jawabannya kan? Kemarin mah iya nggak ada jawabannya. Tapi sekarang mah ada. Kalau 2 pangkat X sama dengan 3, maka X-nya adalah 2 log 3. Gitu ya. Meskipun basisnya nggak sama gitu ya. Tapi kita pakai logaritma. Jadi itu jawabannya. Jadi kalau misalnya ini ada 3 pangkat X sama dengan 4. Berarti X-nya berapa? 3 log 4. Log 4. Dan seterusnya. Gitu kan? 3. Kalau kemarin pas eksponen 3 pangkat X sama dengan 4. Nggak bisa Pak. Basisnya nggak bisa disamain. Ya kan? Ingat nggak? Coba kayak bisa ini sebenarnya sama pakai logaritma. Gitu. Jadi sekarang basis bukan permasalahan lagi ya. 3 sama 4 meskipun basisnya beda, keluar deh logaritma. Kayak gitu. Nah, sekarang perhatikan nih. Kalau 3 pangkat X sama dengan 4, maka X sama dengan 3 log 4. Oke. Kalau Bapak substitusi nih, X sama dengan 3 log 4 ke sini. Oh ya. Bapak dari tadi ternyata tutup kamera ya. Oke. 3 pangkat X sama dengan 4, X sama dengan 3 log 4 nih.
Masukin di situ. Berarti 3 pangkat apa? 3 log 4. Sama dengan 4. Gitu kan? X-nya Bapak ganti 3 log 4. Jadi kayak 3 pangkat 3 log 4 sama dengan 4. Jadi intinya adalah apa? Kalau ini sama ininya sama, ini kalau dibaca kagok ya. Ini basis eksponen, ini basis logaritma. Ya. Ketika ini sama ininya sama, itu bisa dibilang dicoret aja. Coret, nanti hasilnya 4. Jadi A pangkat A log B, gitu ya. Coret A-nya, set. Hasilnya B. Udah. Gampang banget yang itu. Ini juga sama nih. 2 pangkat X sama dengan 3 ya. 2 pangkat, karena X-nya 2 log 3 nih. X-nya 2 log 3. Masukin sini. 2 log 3. Artinya 2 pangkat 2 log 3 sama dengan 3. Kayak gitu. Ya, ada yang tanya? Ada yang mau tanya nggak tadi? Nggak ada? Oke. Udah itu aja. Tapi catatan ya. Catatan. Ketika ini sama ininya sama. Udah deh. Baru tiba-tiba kepikiran satu soal. Gue pakai satu soal ya. Kalau kayak gini gimana? Mana ya? 2 pangkat 4 log 8. Nah ini sama dengan berapa? Nah kalau kayak gini gimana? Ini nggak bisa ini kan? Nggak bisa lagi. Ini nggak sama kan? Yang ininya 2, yang ininya 4. 4-nya ganti dulu jadi 2 pangkat 2. Betul. Kalau nomor soal kayak gini, kita kan pengennya sama. Jadinya harus disamain. Caranya 4-nya dijadiin dulu 2 pangkat 2. Jadi kita ngerjain logaritmanya dulu ya. Jadi 2 pangkat 2 log 8. Sama dengan, terus gimana lagi nih? Jadi 2 pangkat yang 8-nya ganti jadi 2 pangkat 3. Ya. Oke. Boleh sih, boleh. 8-nya jadi 2 pangkat 3. Cuma fokus utama kita mau nyamain ini kan? Ini sama ini kan? Fokus utama kita. Iya. Jadi samain ini aja dulu. Ya, samain ini 8 jangan diapa-apain dulu. 2 pangkat 2 nih ya. Biar jadi 2 gimana nih? Berarti pangkat 2 di sini harus dipindah ke depan, benar nggak? Kalau dipindah ke depan jadi setengah. Jadi sama dengan, Bapak tulis yang agak besar ya, 2 pangkat, 2-nya ke depan jadi setengah, 2 log 8. Ke depan itu bukan ke depan sini ya, tapi depan sini, depan logaritmanya. Setengah dikali 2 log 8. 2 pindah jadi setengah kan, pakai sifat yang nomor 3 ini kan tadi kan. Kalau basisnya di sini dia jadi seper. Setengah dikali 2 log 8. Nah, sekarang udah sama nih, 2 sama 2. Tapi ada setengah di depan yang ngegangguin. Biar nggak ngegangguin, kemana ini setengah? Ada yang tahu? Dihasilin. Di ini. Negatif. Ke belakangin. Dikesinin. Jadi kayak gini. 2 pangkat 2 log 8 pangkat setengah. Kayak gitu. Nanti nggak? Nih, 8 pangkat setengah. 8 pangkat setengah nih, kalau setengah dikedepanin, jadi kayak gini kan? Gitu. Jadi yang nomor 3 ini bisa di otak-atik lebih jauh nih. Yang nomor 3 ini bisa di otak-atik lebih jauh. Jadi ini kita coret, set. 2 sama 2-nya karena udah sama. Jadi hasilnya adalah 8 pangkat setengah. Atau akar 8. Akar 8 disederhanain jadi 2 akar 2. Jadi jawabannya adalah 2 akar 2. Oke. Mungkin kalian sedikit kaget ya ketika Bapak mindahin setengah. Kita sampai jam 11.20 ya. Setengah di sini ke belakang sini, 8 pangkat setengah. Iya, itu bisa loh. Jadi sebenarnya yang nomor 3
nih, M per N dikali A log B, ini kalau mau kalian otak-atik lebih jauh ya, kalau kalian mau otak-atik lebih jauh, ini bisa jadi A log B, M per N-nya ke siniin. Gitu. A log B pangkat M per N. Itu bisa juga. Kayak gitu. Atau bisa juga kalian otak-atiknya kayak gini. Kalau M per N-nya mau dipindahin ke A, jadi apa kira-kira? A pangkat N per M. Itu bisa juga. Gitu ya. Kenapa yang A dibalik? Ya kayak gitu kan kalau basis emang dibalik ya. Pokoknya kalau mau masukin pangkat ke basis atau mau ngedepanin pangkat dari basis itu serba dibalik. Tapi kalau numerus dia ya udah tinggal pindah-pindah aja gitu. Makanya yang ini juga nih, yang setengah, karena setengah ini ngeganggu, jadi kita kebelakangin ke sini ke 8. Jadi 8,5. Kalau kalian balikin lagi ke sini ya sama aja tuh balik lagi ke sini ya. Jadi ngeluarin pangkatnya, habis itu kebelakangin. Udah kayak gitu. Udah ya? Contohnya kayak terlalu mantap ini. Udah itu nomor 6. Jadi intinya A sama A harus sama. Kalau belum sama, samain dulu. 7. Mana lagi? Oh ini, A log B tambah A log C. Nah, yang ini nih. Paling favorit nih. Ini Bapak bintangin ya. Sama yang nomor 8 nanti. A log B ditambah A log C. Ini sama dengan A log B kali C. Ini inspirasinya dari eksponen. Aduh, kok minimize? Oke, eksponen. Ada A pangkat M dikali A pangkat N. Kalau dikali jadinya Tambah. ditambah. Logaritma kebalik. Kalau logaritma ditambah jadinya Kali. dikali. Gampang ingatnya ya? Gampang. Gitu. Jadi dia benar-benar kebalikan dari eksponen. Kalau ditambah jadinya dikali. Kalau eksponen kan kalau dikali jadinya ditambah. Dengan catatan basisnya sama. Benar nggak? Dengan catatan basisnya sama. Kalau basisnya beda, ini kalau sama bisa ditambahkan. Jadi 2/8. Tapi kalau basisnya beda, ini nggak bisa diapa-apain. Karena basisnya beda. Nah, sama. Logaritma juga sama. Ini bisa dikali nih ketika basisnya sama-sama A. Ya, A log B ditambah A log C. Basisnya sama-sama A, jadi bisa dikali. Tapi kalau basisnya beda, yang ini misalnya 2, yang ini 5 misalnya. Nggak bisa dikali kayak gini. Dah, itu aja contohnya. Oke, contohnya Bapak mau ngasih contoh yang gampang-gampang aja dulu lah. Log 2 ditambah log 5. Berapa log 2 ditambah log 5? 10. Log? Ya, 10. Berapa log 10? 10. 1. Udah. Gampang ya. 8. Langsung aja. Terus kadang Bapak kalau misal bahas sifat-sifat, contoh-contoh kayak gini, kalian ngerasa ngantuk nggak sih? Bapak sih ngerasa ngantuk ya. Mendingan latihan-latihan gitu ya. Kalian ngerjain. Itu lebih nggak ngantuk. 8, tapi sebentar lagi beres nih. Sebentar lagi beres. A log B dikurangi A log C. Ini sama aja ya. Kalau ditambah jadinya dikali, kalau dikurang jadinya Bagi. dibagi. Udah. Tentunya basisnya harus Sama. sama-sama A. Contoh. Apa ada yang mau ngasih contoh nggak? Log berapa ya? Misalnya 4 log 32 dikurangi 4 log 2. Oke. Berapa? 4 log? 64.
32 bagi 2, 16. 16. 4 log 16 itu adalah 2. 2. Kayak gitu ya. Tapi kalian jangan khawatir juga nih. Kalau misalnya Bapak kan ngasih contohnya bulat-bulat mulu sama dengan 1 sama dengan 2. Tapi kalau misalnya nanti contohnya ada kayak gini nih. Misalnya 2 log 5 ditambah 2 log 7. Berapa 2 log 5 tambah 2 log 7? 2 log 35. 35. Udah. Berapa 2 log 35? Nggak ada kan? Maksudnya kita nggak tahu. Itu harus pakai bantuan alat. Bantuan alat kayak kalkulator dan lain sebagainya. Ya kalau misalnya ada soal kayak gini, 2 log 5 tambah 2 log 7 berapa? 2 log 35. Udah 2 log 35 aja, biarin. Kayak gitu ya. Emang itu jawaban terakhirnya. Oke? Kalau misalnya nggak bisa diapa-apain lagi. Tapi kalau misalnya masih bisa dihitung, ya hitung ya. Terakhir, nomor 11 nggak usah. Nomor 11 itu dari nomor 9 itu. Nomor 10. Nomor 10 ya. Di sini nomor 9 ya. A log B dikali B log C. Aduh, jelek banget. A log B dikali B log C. Sama dengan A log C. Jadi, ketika ininya sama, coret. Gitu ya. Ingat, ketika sama, coret. Kalau misalnya beda, sama kayak yang ini ya. Kalau misalnya beda, sama kayak yang ini. Harus disamain dulu. Yang gitu. Proses nyamainnya itu pasti pakai yang nomor 3. Jadi nomor 3 itu kayak hampir selalu dipakai lah di setiap soal itu. Nomor 3 itu kayak hampir selalu ada. Ya. Nomor 6 juga pakai nomor 3 tadi ya. Yang nomor 9 juga nih. B sama B-nya harus sama. Kalau misalnya beda dan kemungkinan bisa disamain kayak misalnya 4 sama 8 itu kan bisa disamain. Samain dulu berarti gitu ya. Nanti baru bisa dicoret. Contoh. Contohnya gampang-gampang aja dulu ya. 2 log 3 dikali 3 log 8. Berapa? 2 log 8. Iya, 2 log 8. Berapa 2 log 8? 3. 3. Udah. Beres. Oh ya, Bapak jadi ingat satu soal. Ini soal Olimpiade SMP apa Olimpiade SD ya? Bapak lupa. SMP sih kayaknya. SD nggak mungkin ada logaritma. SMP. 2 log 3. Salah. Soal Olim. 3 log 4. 4 log 5. 5 log 6. Ini Bapak yang capek juga nulisnya ya. 7 log 8. 8 log 9. Berapa jawabannya? 3 log 9. 3 log Ya, 9. 3 log 9. Apa yang terjadi di perkalian ini? Coret-coret semua ya. 4 ketemu 4, 5 ketemu 5, 6 ketemu 6, 7 ketemu 7, 8 ketemu 8. Jadi yang tersisa itu 3 sama log 9 ini ya. Jadi 3 log 9. 3 log 9 sama dengan 2. 2. 2 ya. Oh, hati-hati. Hati-hati ya. Nah, ini soal Olim. SMP. Padahal SMP belum belajar logaritma ya. Emang suka kayak gitu ya. Suka mendahului pelajarannya. Udah deh. Itu aja paling. Nah, coba Bapak ingat tadi ya. Berarti kalau di buku nih, kalau berdasarkan buku yang paling keluar yang sering keluar itu 3, 8 sama 9. Kalian mau coba bahas yang nomor 11? Nomor 11 ini lebih ke pembuktian sih. Yang nomor 11 di situ ya. Bapak pakai tinta merah. Karena Bapak kurang srek kalau itu jadi sifat logaritma. A log B per C. A log B per C. Gini. Per. Apa? Logaritma itu kalau ditambah jadinya dikali. Kalau dikurang jadinya dibagi. Bener nggak?
Nah, ini A log B dibagi C. Berarti A log B per C ini kalau kita pecahin, ini bakal jadi pengurangan kayak gini. A log B dikurangi A log C. Gitu. Jadi nomor 10. Bisa kita tulis A log B per C itu adalah A log B dikurangi A log C. Ya kan? Kemudian, harusnya ini jadi soal ya. Seru juga ini kalau jadi soal. Silakan kalian buktikan sifat ini ya. Kayak gitu. Buktikan sifat ini. Cara ngebuktinya kayak gini. A log B per C sama dengan A log B dikurangi A log C. Ya kan? Karena kalau dibagi dia jadi dikurang. Coba nih kita kebalikan ya. Dari sini kita lari ke sini. Kemudian kalau ada X min Y, jadi bisa jadi Y min X. Tapi dikali min. Bener nggak? Ini bakal log B, tapi ada min di depannya. Gitu. Nah, sama dengan min A log C dikurangi A log B. Logaritma. Ya. A log C kurangi A log B. Logaritma. Kalau dikurangi itu jadinya dibagi. Jadi A log C dibagi B. Nah, kayak gitu. Jadi ini sama dengan ini. Sama kayak yang di buku sifat nomor 11 ya. Coba Bapak nggak masukin ya. Jadi sifatnya ada 9. Kalau yang versi Bapak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke. Kalau eksponen berapa tuh kemarin tuh? Harusnya sekitar 9 juga. Entah 8 atau 10 eksponen ya. Gitu. Udah. Itu mungkin sifat-sifat logaritma. Sekarang Bapak mau ke beberapa contoh soal. Ini contoh soalnya lumayan amat ya. Oke. Halo semuanya. Gimana, ngerti? Kita ke contoh soal ya, biar nggak ngantuk. Contoh soal. Logaritma. Oke, jika 4 log 3 sama dengan A, terus 4 log 5 sama dengan B, terus 4 log 8 sama dengan R. Jangan R, C. 4 log 3 sama dengan A, 4 log 5 sama dengan B, 4 log 8 sama dengan C. Hitunglah. Empat log 40 dan 4 log 15. Ditambah 4 log 64 dalam bentuk A, B, dan C. Dah. Oke, yang A gimana tuh? Ada 2 soal ya. Pertama soal ini. Yang kedua soal ini. Susah banget ya soalnya. Oke, yang gampang dulu. Hitunglah 3 log 24 ditambah dikurang 3 log
2 akar 3 ditambah 2 dikali 3 log 1/9 ditambah 3 log 2 1/4. Tentukan nilai A. Udah. Oke, yang nomor A. Ada yang silahkan coba kerjain. Kira-kira gimana itu? 4 log 40. Oke, ada yang punya ide? 4 log 40 kita jadiin gimana ya? 40-nya bisa 4 kali 10 nggak, Pak? Bisa. Betul. 40 itu bisa jadi 4 kali 10. 4 log 4 kali 10. Terus digimanain lagi? A2. Kalau A2 mah 4 sama 4-nya dicoret. Terus kan jadinya log 10. Nih, oke. 4 dicoret gini. 4 log 4 kali 10. Itu udah langkah awal yang nyaris benar sebenarnya. Ya. Sebenarnya kalau dibilang tuh langkah awal yang benar itu. Langkah awal yang benar. Kalau misalnya dijadiin 4 log 4 kali 10, itu nanti kita jadiinnya pakai sifat yang ini, yang penjumlahan. Yang nomor 7 ini nih. Ini kan kayak 4 log 4 kali 10. Dipisah jadi 4 log 4 ditambah 4 log 10. Kayak gitu paling ya. Nah ini dipisah dulu. Jadi 4 log 4 ditambah 4 log 10. Nah yang 4 log 4 set. Ini jadi satunya. Bisa ada 4 log 10. 4 log 10-nya jadi apa? Nggak ada kan? Nggak ada di sini. 4 log 10. Jadi bukan. Yang kurang tepat sebenarnya. Jadi habis jadi 4 kali 10 itu dipisah jadi 4 log 4 ditambah 4 log 10 kayak gitu ya. Nah sekarang ini aja. 40 itu selain 4 kali 10 pakai angka yang lain. Berapa sama berapa? 58. 58. Betul. Ketika kita pilih 5 kali 8, perkalian kalau dipisah jadi jumlah, ya kan? Jadi 4 log 5 ditambah 4 log 8. Nah, dipisah kayak gini. Jadi sebenarnya ya, sifat yang nomor berapa ya itu ya? Sifat yang nomor 7. Lebih sering kita pakai dari kiri ke kanan ya. Dari sini dipisah daripada dijumlah jadi dikali, itu lebih sering kita pakai dari sini ke sana gitu. Jadi kan 4 log 5 ditambah 4 log 8. 4 log 5-nya apa? Ada di sini ya. 4 log 5-nya B. 4 log 8-nya C. Jadi 4 log 40 adalah B plus C. Udah, gitu aja. Oke? Gitu aja Pak, ya gitu aja. Kemudian
Kok yang B sih? Kan yang ada 2 soal. 4 log 15 ditambah 4 log 64. Nah, ini saudara apa? Sama kayak yang A. 3 kali 5. Digituin dulu. Ya betul. 4 log 3 kali 5 ditambah yang 64. 4 log 8 8 kali 8. Nah, buat yang kepikiran Pak itu kan ditambah Pak. Jadi gini aja Pak, 4 log 15 dikali 64 kan kalau ditambah itu jadinya dikali. Iya benar. Ya itu benar. Nggak salah. Cuma kalau kita pakai 15 kali 64 harus difaktorin lagi kan gitu ya. Harus dipecah lagi gitu. Jadi lebih tepat itu dipecah dari sekarang daripada digabungin. Jadi bisa dibilang sebenarnya sifat yang itu dari ini ya, dipecah-pecah aja. Kayak 4 log 3 kali 5 pecah lagi. 4 log 3 tambah 4 log 4 log 5. 5. Ingat ya, kalau dikali artinya ditambah. Ya kan? Habis itu ini tambah 4 log 8 tambah 4 log 8. Nah, semuanya penjumlahan ya. 4 log 3 apa? A. 4 log 5 B. 4 log 8 C. C. Jadi A tambah B A tambah 2C. tambah B tambah 2C ya. Nah, itu jawaban buat yang kedua. Yang pertama B tambah C, yang kedua A tambah B tambah 2C. Seru ya, kayak main games gak sih? Kayak main games logaritma. Yang B. Nah, yang ini baru nih, 3 log 24 dikurangi 3 log 2 akar 3 ditambah 2 dikali 3 log 1/9. Silahkan. Astagfirullahaladzim. Kita sampai 11.20 ya? Iya, 11.20. Habis ya? Yang B sama yang C silahkan kalian coba. Tapi ini nggak jadi tugas, nggak jadi PR. Nanti dulu. Tugas sama PR nanti aja. Yang B sama C silahkan coba untuk iseng-iseng. Tapi setelah Bapak ikut upacara kemarin, lihat daily activity kalian ya. Sekarang udah bebas aja ya. Sok aja dilihat. Lihat daily activity kalian tuh yang Bu Hana nge-share. Bapak nggak fokus kemana-mana sih. Bapak fokusnya abis zuhur sampai asar itu me time ya. Bagus tuh me time buat ngisi-ngisi tugas mah ya. Oke lah. Kadang tuh kalau me time nggak tahu kenapa di pikiran Bapak, wah me time, wah pada nonton nih nanti gitu. Sudah. Ada pertanyaan? Jadi itu aja ya. Jadi di kelas IPA 2 udah sampai sifat-sifat nih. Kita belajar sifat-sifat gitu ya, materi-materi itu set. Kalau buat Bapak sih agak gimana gitu nonton. Mendingan contoh soal tuh baru seru. Contoh soal, latihan, ulangan ya. Seru. Oke. Ada pertanyaan? Jadi itu logaritma ya. Baru sebagian aja, tapi udah Bapak berikan semua sifat-sifatnya. Tinggal kita lihat di soal itu cara pakai sifatnya kayak gimana kayak kan. Kayak yang A, oh ternyata sifatnya lebih dipisah-pisah dibanding digabung kayak gitu. Yang B nih baru digabung-gabung nih, karena dia angka harus dihitung. Yang C ya silahkan cobain. Nggak ada pertanyaan? Oh iya, Bapak belum foto. Bapak mau foto dulu. Ya, sip. Yang nggak buka kamera, kasih emot ya. Oke. 1, 2, 3. Oke. IPA 2. Udah ya. Jam pertama tadi kalian pelajaran apa? Fisika? Bahasa Inggris. Oh, bahasa Inggris. Sotoy banget ya. Main tebak-tebak aja fisika. Sudah. Kalau nggak ada pertanyaan, cukup sekian aja ya. Itu baru perkenalan. Pertemuan selanjutnya, insya Allah akan ada contoh soal yang pasti melibatkan sifat-sifat logaritma itu tadi. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Kita tutup dengan membaca hamdalah.
Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Makasih Makasih, Bapak. 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 Sip, sip.